Awalnya sih ada tetangga yang mau buka warnet. Iya, Nah, betul. kebetulan koneksi di kampung ini belum ada nih. Oh, Nah, gitu. Jadi si tetangga itu bilang ke saya, Kak, saya mau buka warnet, tapi koneksinya dari mana gitu kan? Iya, iya, betul. Jadi legalitasnya udah jelas, Pak ya. Sekarang Ya. sudah terbentuk PT, namanya apa, Pak? PT King Polah Network Solution. Oke, ini rekan-rekan, anak muda usia 32 tahun sudah bisa menciptakan peluang kerja. Nih namanya PT King Polah Network Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para subscriber Kang Zian TV. Semoga Anda semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Alhamdulillah, untuk hari ini saya melakukan perjalanan dan silaturahmi ke daerah Ciasem, Pak ya. Tepatnya desa apa, Pak? Di Desa Ciasem Baru. Desa Ciasem Baru. Oke, rekan-rekan semua, ini waktu yang sangat berharga bagi saya bertemu dengan sosok pemuda yang sukses, di mana beliau menjalankan usaha di bidang teknologi, khususnya wifi ya Pak Ya, ya? di bidang Wifi. internet istri. Oke, ini sangat menarik. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam bagaimana perjalanan dalam berbisnis di dunia digital ini bersama narasumber yang sangat smart ya. Pertama-tama akan saya perkenalkan dulu. Baik, AA atau Bapak nih? Boleh apa aja sih, bebas. Bapak aja ya. Bapak bisa perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya sendiri Bapak Rusadi. Bapak Rosadi ya. Ya, kebetulan saya lahir memang dari sini. Ciasem. Ciasem, betul. Asli ya Pak ya? Asli aku sini. Kalau untuk kelahiran sih masih kelahiran di tahun 1989. 89 berarti usia sekitar Usia 32. 32. Ya, 32 tahun. Cukup masih muda Pak ya. Ya, alhamdulillah. Berkeluarga sudah memiliki berapa anak Pak? Udah punya 2 anak. 2 anak. Iya. Oke. Ini rekan-rekan sangat muda sekali nih, umur 32. Ya. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi. Oke. Bapak Rosadi, bisa dijelaskan Pak profesi dulu ya, Oh ya. sebelum terjun di bisnis wifi ini apa Pak? Kalau untuk profesi dulu sama sih seperti anak-anak muda yang lainnya. Jadi ketika lulus sekolah ya biasa merantau ke daerah kota, Iya. kerja di pabrik atau di perusahaan-perusahaan lain, sempat di Jakarta juga. Terus sampai akhirnya istilahnya habis kontrak atau istilahnya di PHK, jadi Iya. pulang ke kampung. Nah, di kampung saya mencoba untuk mengembangkan usaha internet ini. Internet, dunia wifi ini Iya. Pak ya. Karena waktu awal pengembangan mulai usaha ini di tahun 2011. 2011 Ya, tahun mulai. 2011. Emang dulu waktu kerja di bidang wifi juga Pak atau apa? Enggak. Pabrik apa nih? Di pabrik elektronik. Pabrik elektronik. Iya, jadi nggak sesuai dengan profesi pekerjaan. Oh, jadi berbeda latar belakang lah ya? Beda, iya. Oke. Beda banget. Oke, latar belakang nih ya. Mhm. Ide usaha ini jadi mulai terbersit. Saya ingin bisnis wifi. Gimana nih awalnya nih Pak? Awalnya sih ada tetangga yang mau buka warnet. Iya, Nah, betul. kebetulan koneksi di kampung ini belum ada nih. Oh, Nah, gitu. Jadi si tetangga itu bilang ke saya, Kak, saya mau buka warnet, tapi koneksinya dari mana gitu kan? Iya, iya. Nah, dari situ coba saya pikirkan dulu. Untuk awal-awal saya ambil koneksi dari luar wilayah ini. Gitu. Saya tembak pakai pipa awalnya Pakai sih. pipa, iya. Tembak ke daerah luar yang udah ada koneksi fiber optik di Fiber optik. kecamatan lain. Di kecamatan lain. Nah, ditembak ke daerah sini. Oh, gitu. Baru saya salurkan lagi gitu di sininya. Awalnya mah numpang di orang dulu lah ya. Ya, numpang di orang Numpang dulu, Karena betul. untuk wilayah sini di tahun 2011 jalur untuk fiber optik belum masuk. Belum masuk. Iya, Oke. jadi numpang dulu ke yang lain. Nah, Eh, ini Bapak mulai berkembang nih. Mulai ada peningkatan. Mulai tahun berapa nih? Setelah yang awalnya kan tadinya kan untuk pelanggan warnet ada yang Ya. mau buka warnet.
terus koneksi nggak ada, dari situ saya usahain sampai koneksi masuk ke wilayah saya, baru saya sebarkan dulu nih ke wilayah istilahnya RT dulu, RT sekitar dulu wilayah RT, tetangga kanan kiri kita pasang-pasangin nomor registrasi Pasang-pasang dulu, ya. door to door dulu lah ya. Iya, istilahnya ya namanya mau baru merintis dan istilahnya kita mau melihat istilahnya di kampung sendiri, jangan sampai untuk teknologinya jangan sampai ketinggalan dengan kampung yang lain, walaupun iya, emang di sini masih istilahnya masih kampung, tapi untuk tingkat kemajuan teknologi jangan sampai ketinggalan dengan kampung-kampung yang lain. Gitu. Untuk usaha nih Pak, visi dan misinya apa nih? Kalau untuk visi dan misi, Iya. kalau untuk yang sekarang gitu ya, visi dan misinya istilahnya mau lebih menggali aja potensi desa. Menggali Karena- potensi desa. Iya, banyak potensi desa dan UMKM yang di sini yang memang membutuhkan akses. Istilahnya ketika kita membuka lapangan usaha baru, banyak terserap tenaga kerja baru yang dari Betul. istilahnya dari ruang lingkup anak-anak pemuda sini juga. Betul, mantap Pak, mantap. Nah, berapa lama usaha yang sudah dilakukan ini hingga mencapai kesuksesan Pak? Ya kalau dibilang berapa lama ya, dari tahun 2011 sampai, nah kalau untuk di 2020 itu mulai pembentukan Apa? PT? legalitas. Betul. Karena ketika kita menjalankan usaha tapi untuk perizinan segala macamnya kita belum lengkap, nanti kita disalahkan juga oleh aturan-aturan pemerintah. Betul. Jadi legalitasnya udah jelas Pak ya. Sekarang Ya. sudah terbentuk PT, namanya apa Pak? PT King Polah Network Solution. Oke, ini rekan-rekan, seorang anak muda usia 32 tahun sudah bisa menciptakan peluang kerja terutama untuk di perkampungan Pak ya. Nah, Jadi intinya. banyak anak-anak yang nganggur, jadi bisa jadi Ya, bisa kerja Pak ya, bisa terserap menghasilkan. tenaga kerjanya, ya. Menyerap. Ini namanya PT King Polah Network Solution. Ya, selain bisa menyerap, istilahnya kita bisa menggunakan internet ini murah gitu Pak. Murah, oke. Bisa terjangkau oleh masyarakat gitu kan. Jadi untuk masyarakat bisa update nih, jadi misalkan kebutuhan apa aja kan, ketika yang UMKM kecil Iya. ada akses internet, dia bisa mempromosikan barang-barangnya gitu Oh, kan. gitu. Jadi istilahnya nggak terbatas Jadi untuk ngebantu wilayah UMKM juga, UMKM gitu. Jadi terus kita juga ada kerjasama dengan desa-desa yang lagi kita kerjakan untuk proyek ini ya, desa digital. Nah, dengan pemerintah dinas-dinas. Alhamdulillah berkah Pak ya, berkah ya. Alhamdulillah. Kita bisa ikut sumbangsi kepada Ya. pemerintah Betul. setempat Pak ya. Ya. Nah, terus ini untuk berikutnya yang ingin saya tanyakan, sudah berapa banyak karyawan yang sudah dipekerjakan nih Pak? Kalau untuk sekarang total sih sekitar 14. 14. Ya, 14. Sudah termasuk admin. Iya, itu masuk admin. 14 Alhamdulillah. orang. Ini untuk proses pemasaran para marketing ini, Ya. sistem kerjanya seperti apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk pemasaran sih biasanya kita lewat online juga ada. Online ada. Online biasa ada. Terus biasa kalau untuk masih wilayah kampung sini kan istilahnya bisa langsung datang ke sini juga bisa. Oh gitu. Jadi ada dua, via direct langsung ke kita ataupun nanti via online juga bisa itu pemasarannya. Oke, siap. Lalu selama menjalankan usaha ini Pak, suka dan dukanya. Nah, ini menarik nih. Kita jangan bicara sukanya ya. Iya, iya. Waktu dukanya aja lah dulu nih, biar menarik. Kalau dukanya sih banyak, ya. Ya. Istilahnya pertama di komplain pelanggan udah pasti. Komplain pelanggan ya gitu ya. Terus apa ya, pelanggan-pelanggan yang rewel. Yang rewel ada. Yang rewel ada. Oke. Terus yang tagihannya susah. Tagihan susah. Nah, ini Iya, ada juga. sudah rahasia umum ya. Iya. Tiap usaha pastilah. Pasti ada istilahnya. Terus apa lagi ya? Sama ini istilahnya waktu dulu kan belum ada legalitas, jadi kita Legalitas. main kucing-kucingan sama pemerintah istilahnya. gitu, Nah, ya. kalau misalkan sama peraturan, kalau sekarang kan udah istilahnya Udah tenang lah. Udah tenang. Nah, makanya buat teman-teman nanti yang mau Iya. istilahnya yang baru merintis ataupun mau membuka usaha ini, Sip. ketika mau menjalankan usaha ini gimana sih legalitasnya? Boleh kita sharing bareng. Sharing. Nah, bisa tanya-tanya ya dengan Iya. Bapak Rosadi. Gimana Ya. sih caranya Betul, supaya usaha kita ini mempunyai izin resmi dari pemerintah gitu kan. Betul. Siap. Nah, kemudian ini ada poin yang ingin saya tanyakan dulu. Omset per bulan berapa nih Pak? Ya, kita bicara Omset ya. perkiraan aja lah, kurang lebih aja lah. Untuk saat ini omset
kurang lebih 300 juta. 300 juta per Iya. bulan. Itu sudah bersih gaji karyawan atau Kalau omset kan pendapatan kotor. Pak. total? Oh iya, Pendapatan total ya. kotor, iya, pendapatan kotor. Karyawan ada 14. 11. Itu gajinya UMR. Ya, udah sesuai UMR. Oh, berarti 14 kali sekian lah, tinggal hitung aja teman-teman ya. UMR-nya UMR Subang ya. UMR Subang ya. Alhamdulillah teman-teman nih, sangat menginspirasi sekali untuk anak muda zaman sekarang nih. Terus Pak, ini ada lagi poin yang ingin saya pertanyakan nih. Pembentukan perusahaan Iya. itu atau legalitasnya nih, Mhm. kapan nih Pak? Tepatnya Pak? Kalau tepatnya sih di bulan Maret tahun 2020. Maret 2020. Ya, tahun yang lalu. Nah, ini kan pembentukan perusahaan. Ketika pembentukan perusahaan itu ada istilahnya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dilalui. Istilahnya kita setelah pembentukan ini kita harus melapor kemana aja gitu kan. Oh gitu, step Iya, by stepnya step by stepnya. kita harus ikutin lah ya. Istilahnya nggak cuma pembentukan perusahaan, nggak cuma itu. Iya, Jadi iya. ada pelaporan ke dinas yang lain, Dinas dinas-dinas yang terkaitnya gitu. Nah, pertama ke Kominfo pasti. Kominfo, Nah, iya. Kominfo, terus ke mana ke yang berhubungan dengan Dinas Perindak, Perindak, ya, Iya. Kemenkumham juga sama. Oh, gitu. iya. Jadi ada tahapan-tahapannya. ada badan hukumnya lah Dan ya. hukumnya yang harus istilahnya kita berkonfirmasi dengan dinas terkait. Dinas terkait. Oke, mantap. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, Hmm. cita-cita tertinggi nih yang belum tercapai. Kadang-kala kan kita nih harus selalu memiliki harapan-harapan ke depan yang lebih ini ya. Apa nih Pak nih? Kalau cita-cita tertinggi sih ya nggak muluk-muluk sih Pak istilahnya. Iya. Kita pengen menjangkau semua wilayah Subang. Karena untuk wilayah Subang ini yang sudah mempunyai izin resmi dari pemerintah baru 2 ISP. Oh, Dua baru dua perusahaan. Yang satu di Casem, satu lagi di Pemanukan ada. Yang di Pamanukan ada. Ada ya. Istilahnya kita pengen Masih satu jaringan enggak? enggak udah beda Rekan perusahaan. lah ya, rekan. Tapi istilahnya. kenal lah ya. Ya, kenal. Istilahnya kita target kita satu kabupaten aja dulu untuk perluasan oke. wilayahnya. Sambil mengembangkan wilayah-wilayah yang lain juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Nah, satu lagi nih, Hmm. harapan dan pesan-pesan buat anak muda Nah, zaman sekarang yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi nih ya, buat anak-anak muda nih. oh harapannya ya. Oke. Harapannya Untuk sih- usaha ya, Nah. untuk usaha nih. Harapannya sih gini, kalau untuk anak-anak muda segala jenis apapun bidang usaha yang dilakukan, Iya. intinya harus konsen dan fokus. Konsen, fokus. Nah, intinya konsen dan fokus. Terus ketika emang gagal, ya harus coba lagi. Gagal coba lagi. Gitu. Walaupun emang bukan di bidangnya, Iya. tapi kalau emang kita serius di bidang itu, insya Allah pasti berhasil. Menjalani serius, fokus, pasti Ya. berhasil. Oke. Karena waktu awal-awal sih juga sempat naik turun, ada sempat mau bekerja lagi ke pabrik. Oh Pak. gitu. Iya, karena emang ketika menjalankan usaha ini kan nggak langsung ada hasil. Nggak langsung ada hasil. Jadi ada istilahnya kita merintis dulu. Nah, kalau misalnya udah ada hasil, baru kita seriusin di situ. Intinya pantang menyerah lah. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang sudah memetik hasilnya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Kita tinggal ya bisa dibilang ada passive income lah. Betul. Udah ada buat Iya. pensiun ya. Alhamdulillah rekan-rekan nih. Ini kisah yang sangat menarik dari seorang anak muda yang masih berusia 32 tahun di mana mampu mendirikan suatu perusahaan dan bisa menyerap tenaga kerja khususnya di kampung ini ya yang lokal. Alhamdulillah. Ini kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat inspiratif dan memotivasi. Oke, dari saya Kang Zian TV, Bapak Rosadi, terima kasih atas Ya. waktunya. Semoga tayangan video ini bisa memberikan tayangan yang positif. Amin amin. Amin. Menginspirasi. Dan semoga Pak Rosadi diberikan kemudahan rezeki, Amin. perusahaannya semakin maju dan diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari saya Pak Rosadi, saya Kang Zihan TV. Ya. Pamit dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.